wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat, kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat media pembelajaran dan alat evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes atau website Quizzes. Baik Bapak Ibu, langkah pertama kita buka browser kita dan kita kunjungi laman Quizzes. Mungkin bagi yang belum mempunyai akun itu perlu membuat akun dan bisa login nanti. Dan seperti ini, kalau saya sudah punya akun dasar, nah ini memang di aplikasi ini kalau mau memiliki akses dan ingin membuat fitur-fitur yang lebih banyak terbuka, itu perlu ditingkatkan menjadi akun super. Tapi perlu itu ada biayanya, Bapak Ibu, tidak gratis. Nah, kalau kita memang hanya untuk keperluan media pembelajaran, mungkin saya rasa akun dasar ini sudah cukup. Nah, baik Bapak Ibu, kita bisa melihat banyak sekali yang sudah tersedia di sini. Nah, di sini kita lihat dulu menu-menunya. Di sini ada cari, pencarian, ada buat, ada kuisku, ada hasil, ada kelas, aturan, dan lain sebagainya. Jadi untuk kita membuat, tentu kita sesuaikan apakah presentasi saja kita buat atau juga termasuk kuis atau evaluasinya. Ayo kita coba buat Bapak Ibu. Kita klik buat. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada pelajaran, ada kuis. Jadi di sini pelajaran itu ya seperti presentasi Bapak Ibu yang menggunakan PowerPoint itu bisa. Nah, di sini kita coba buat pelajaran. Di sini kita buat namanya IPS, materinya IPS, manusia dalam memenuhi kebutuhan. Karena IPS, saya mengampu IPS, jadi mungkin di sini kita pilih Social Studies atau Studies. Nah, selanjutnya kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini kita sudah diberi berbagai macam template untuk presentasinya seperti PowerPoint, Bapak Ibu, seperti ini. Ini bisa kita pilih, juga bisa kita lewati. Kalau kita sudah punya PowerPoint yang sudah kita siapkan di komputer atau yang sudah kita upload di Google Drive, itu bisa kita lewati saja Bapak Ibu. Nah, ini kita ditampilkan ada dua pilihan. Di sini karena saya sudah menyiapkan, saya impor saja dari Google Drive atau dari komputer pribadi saya. Di sini kita unggah file PDF-nya. Nah, di sini kita cari, kita sesuaikan file PDF yang berisikan tentang slide materi pelajaran kita. Kita pilih, kita klik open. Nah, di sini berproses Bapak Ibu, tergantung jaringan yang kita punya itu lancar atau tidak. Ini cukup lancar, ada 16 slide langsung terbuka semua. Ini sudah ada centang hijaunya, berarti sudah berhasil. Kita klik impor Bapak Ibu. Kita klik impor. Ini kita tunggu prosesnya. Memang kalau jaringannya itu tidak terlalu kencang, itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini sudah berproses, kita lihat. Mungkin butuh waktu 10 detik, 15 detik. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini seperti ini tampilannya. Slide 1, slide 2, seterusnya. Nah, ini bisa juga kita lihat, bisa kita tambahkan media, bisa kita tambahkan teks, ya, bisa kita tambahkan bentuk, tabel, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana nanti kalau kita di antara slide-slide ini kita mau bikin kuis Bapak Ibu. Nah, nanti misalnya kita mau menempatkan 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan di sela-sela presentasi kita, misalnya di sini perpindahan antara materi A dan materi B, ini bisa kita tambahkan slide. Kita tambahkan slide, posisinya itu ada di sini Bapak Ibu. Kita tambah slide, kita klik. Nah,
kita pilih jenis pertanyaan. Di sini ada pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan, isian singkat, jenis gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, hingga survei. Namun di sini perlu diperhatikan kalau ada tanda seperti ini Bapak Ibu, ada tanda petirnya, berarti itu harus akun super. Tidak bisa digunakan untuk akun dasar seperti saya sekarang. Berhubung hal tersebut, itu yang kita bisa pilih sekarang berarti pilihan ganda, isian singkat, jenis bergambar, esai, dan survei. Mungkin bisa kita pilih esai saja Bapak Ibu atau isian singkat. Di sini kita bisa buat salah satu. Kita klik saja isian singkat misalnya. Ini kita buat pertanyaannya. Mungkin kita ulangi saja pertanyaan dari presentasi yang kita tampilkan. Misalnya apa itu prinsip ekonomi? Nah, di sini kita buat, kita lihat dulu prinsip ekonomi tadi ini ya. Ini dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, di sini bisa kita buat juga dasar manusia melakukan tindakan ekonomi. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kalau kita perlu menambah lagi bisa kita langsung tambah, tetapi sebelum itu mungkin perlu diperhatikan dalam hal waktu menjawab soal ini. Jadi bisa kita atur waktunya, ini selama 1 menit, mungkin terlalu lama atau terlalu singkat bisa kita persingkat atau perpanjang. Dan mungkin kita perpanjang selama 1,5 menit. Nah, ini poinnya juga bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang ini perlu dinilai, kita kasih penilaian berdasarkan beberapa poin yang kita ingin berikan. Misalnya tetap 5 poin saja. Selanjutnya kita tambahkan slide lagi. Kuis yang selanjutnya misalnya kita ingin isian singkat lagi atau esai bisa sama Bapak Ibu. Di sini kita tanyakan saja berkaitan dengan presentasi kita, berkaitan dengan motif. Apa itu motif ekonomi? Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Ini misalnya 3 menit terlalu lama, kita buat 2 menit saja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita berkreasi membuat media pembelajaran yang sesuai. Nah, misalnya ini sudah kita anggap cukup, namun di akhir kita mau membuat kuis lagi untuk materi yang B Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi seperti tadi. Kita tambahkan misalnya ini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kita lihat di sini tentang materi pelaku-pelaku utama dalam ekonomi. Oke, kita buat dari situ saja. Di bawah ini mana yang bukan pelaku ekonomi. Nah, di sini kita lihat opsi yang benarnya itu ada rumah tangga produsen, sama pemerintah. Oke, di sini kita buat rumah tangga RTP. Di sini pemerintah. Nah, dan ini selanjutnya itu anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita buat pilih jawaban yang benar, kita conteng yang checklist ini. Nah, jadi ini menandakan bahwa inilah jawaban yang benar. Nanti sistemnya akan otomatis mengoreksi kalau memang jawaban peserta didik itu benar. Selanjutnya ini kita tambah slide. Di sini kita bisa coba survei.
Ini berkaitan dengan refleksi saja Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan. Eh, bagaimana pendapatmu atau bagaimana perasaanmu setelah belajar menggunakan thesis. Nah, ini bisa kita buat misalnya di sini senang, istilahnya takut, bisa, sedih, semangat. Nah, ini bisa mungkin kalau kita mau tambahkan gambar bisa kita ubah gambar senang. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita buat seperti ini. Kita masukkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti dengan foto. Nah, ini selanjutnya kita ubah juga, sesuaikan saja. Nah, ini misalnya kita ganti dengan foto. Kalau ini belum ada, bisa kita halaman selanjutnya. Bisa kita buat seperti ini. Nah, kita tambahkan. Nah, ini selanjutnya kita ganti juga. Nah, ini kita cari yang lucu atau yang sesuai dengan peserta didik kita. Ini kita pilih yang ini saja ya. Ini saja kelihatan takutnya. Nah, misalnya yang terakhir kita ganti bersemangat itu dengan gambarnya. Bersemangat. Cari. Nah, kita cari yang ini saja. Nah, ini bisa kita cari. Sudah. Ini sudah tampil Bapak Ibu. Nanti kita lihat dan kita coba. Ini tampilan slide-nya. Kalau kita mau ubah, kita tambah. Mungkin kita coba. Kita tambah teks, tambah judul di sini. Judulnya di sini kita buat penyusun. Posisi dulu penyusun WhatsApp. Ini bisa posisikan saja sesuai. Nah, terus kalau kita mau tambahkan bentuk bisa. Nah, ini bisa kita bentuk. Kita hapus dulu. Kita tambahkan tabel juga bisa. Nah, jadi fitur-fiturnya sangat mudah digunakan. Dan memang untuk beberapa hal memang itu diperlukan. Nah, ini selanjutnya kita preview dulu atau review dulu apakah semua berfungsi. Nah, ini kita lihat ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Selanjutnya di sini masih presentasi. Nanti peserta itu tampil seperti ini. Apa itu prinsip ekonomi? Nanti peserta itu menjawab di sini Bapak Ibu. Selanjutnya sama. Nah, jadi nanti kita bisa presentasi dan di akhir nanti kita bisa juga memadukan itu dengan evaluasi. Di sini tadi pilihan gandanya seperti ini Bapak Ibu tampilan di peserta didiknya. Ini gambarnya muncul Bapak Ibu ya.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu langkah-langkah membuat presentasi sekaligus evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes atau platform Quizzes. Di sini kalau kita sudah merasa ini sudah selesai, tidak ada lagi perubahan, kita simpan. Ini kita buat Indonesia, kita buat kelasnya, ini misalnya kelas 7, dan bisa kita simpan. Nah, ini sudah prosesnya tersimpan, sudah selesai. Nanti ketika kita mau menggunakan ini, kita bisa memberikannya, kalau langsung di kelas bisa kita siaran langsung atau live. Jadi nanti kita di kelas itu bersama-sama. Kalaupun nanti itu terkendala di kelas karena jaringan mungkin tidak mendukung, waktu itu kita bisa berikan PR. Nah, jadi kita berikan PR, misalnya kita kan kasih waktu 3 hari misalnya atau 2 hari. Ini banyak peraturannya atau pengaturannya bisa kita sesuaikan. Menunya bisa kita buka, bisa kita tutup, atau peringkatnya bisa kita buka, kita bisa tutup juga, waktunya juga bisa kita tampilkan, bisa kita sembunyikan. Kita coba lanjutkan. Nanti linknya itu kita share atau kita salin dulu, baru kita share di sini. Bisa kita langsung masukkan ke Google Classroom, Teams, Shologi, dan lain-lain. Jadi kalaupun ke WA bisa juga Bapak Ibu tinggal kita salin, kita kirim. Jadi kalau kita coba ini seandainya ini siswa ya seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi kalau linknya udah diklik seperti ini tampil. Nah, ini bisa dibuat nama misalnya Andri, mulai. Ya, ini tampil Bapak Ibu. Jadi siswa bisa melihat presentasi kita. Nah, hanya saja memang ini perlu jaringan yang stabil. Nah, ini anggaplah peserta didik itu sudah mengetahui. Ini misalnya prinsip itu apa? Pedoman, misalnya. Dalam tindak, misalnya kita jawab. Ini belum tepat karena memang harusnya dasar manusia. Nah, ini tampil ya jawabannya. Misalnya ini apa lagi, itu motif ekonomi. Motif ekonomi itu dorongan misalnya. Ya, untuk bertindak. Jadi misalnya Bapak Ibu. Nah, ini dapat jawaban. Benar jawabannya, ternyata dianggap benar. Seperti itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu gambaran mengenai pemanfaatan Quizzes sebagai media pembelajaran dalam hal ini untuk presentasi dan sekaligus evaluasi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan atau saran kritik boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.